Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi, sebagaimana diketahui, merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Analisis regresi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Regresi linear sederhana merupakan analisis regresi yang hanya memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan analisis regresi linear berganda merupakan analisis regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dan hanya satu variabel dependen. Sebagai contoh, di sini saya ambil ada sebuah contoh data penelitian yang saya ambil dari SPSS Komplit untuk mahasiswa. Di sini seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh berat badan, tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Saya ulangi, apakah ada pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Dalam hal ini, berat badan diberi kode X1, tinggi badan diberi kode X2, sedangkan kecepatan berlari seseorang diberi kode Y. Langkah selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan, yaitu adakah pengaruh berat badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Adakah pengaruh tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Dan adakah pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Ini adalah datanya. Data ini kemudian nanti akan kita copy ke SPSS. Cara penyelesaiannya, kita definisikan terlebih dahulu variabel-variabelnya, yaitu variabel independennya ada dua, yaitu variabel berat badan dan variabel tinggi badan. Sedangkan variabel dependennya ada satu, yaitu kecepatan berlari. Kemudian kita ajukan hipotesisnya, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Ini nanti akan kita uji hipotesis yang mana yang diterima. Kita buka SPSS-nya. Kemudian pada bagian variable view kita tuliskan di sini X1 yaitu berat badan. Kemudian ada X2 yaitu tinggi badan. Kemudian di sini ada variabel Y yaitu kecepatan berlari. Data tadi kita masukkan ke sini ya. Ini adalah datanya X1 yaitu berat badan, X2 tinggi badan, Y adalah kecepatan berlari. Kemudian di sini kita analisis ya, kita analyze, kemudian kita pilih regresi, kita pilih linear. Nah, pada bagian berat badan dan tinggi badan, di sini karena adalah variabel independen, kita masukkan ke independen. Sedangkan kecepatan berlari kita masukkan ke dependen. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian data ini kita fokus ke ANOVA dan koefisien karena kita hanya ingin menjawab pertanyaan. Koefisien dan ANOVA-nya kita copy. Ya. Kemudian kita interpretasikan. Yang pertama kita fokus ke koefisien terlebih dahulu. Di sini terlihat ya ada dua yaitu berat badan dan tinggi badan. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama. Adakah pengaruh berat badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Di sini hipotesisnya adalah H0 tidak ada pengaruh antara berat badan terhadap kecepatan berlari.
Kemudian H1-nya adalah ada pengaruh antara berat badan terhadap kecepatan berlari. Kemudian cara interpretasinya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian, kita cek di sini, kita fokus di berat badan terlebih dahulu, karena yang ditanya adalah berat badan. Di sini nilai signya adalah 0,867. Ternyata 0,867 ini dia lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara berat badan terhadap kecepatan berlari. Langkah selanjutnya adalah kita ke pertanyaan kedua, yaitu adakah pengaruh tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Jadi kita fokus ke tinggi badan. Hipotesis yang diajukan adalah tidak ada pengaruh antara tinggi badan terhadap kecepatan berlari, itu H0-nya, kemudian H1-nya ada pengaruh antara tinggi badan terhadap kecepatan berlari. Cara interpretasinya sama, jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signya kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kita lihat di sini tinggi badan, nilai signya adalah 0,039. Artinya 0,039 ini ternyata dia lebih kecil dari 0,05. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain, ada pengaruh antara tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Oke, sampai di sini pertanyaan kedua sudah terjawab. Yang terakhir yaitu kita jawab pertanyaan ketiga. Kita fokus ke tabel ANOVA. Kita beralih ke tabel ANOVA-nya. Pertanyaannya adalah, adakah pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Artinya, berat badan dan tinggi badan apakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecepatan berlari atau tidak? Hipotesisnya, tidak ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari, itu adalah H0-nya. Kemudian H1-nya, ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Caranya sama. Jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Namun jika nilai signya kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Setelah kita cek, di sini ternyata nilai signya yaitu 0,058. Nah, dalam hal ini 0,058 dia lebih besar dari 0,05. Karenanya H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Demikian langkah-langkah melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS. Cukup mudah, selamat mencoba, dan semoga berhasil, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.